Ya harus semangatlah, jangan loyo-loyo. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang mujizat-mujizat. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana mujizat yang diperlihatkan oleh Yesus Kristus dalam Injil, nah sekarang kita akan mendengarkan bagaimana cerita mujizat-mujizat yang terjadi berdasarkan pengalaman seseorang. Nah, sebelum belajar, mari kita siapkan hati kita dulu untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala rahmat dan berkat-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami masih bisa belajar. Mohon bimbingan dan penyertaan-Mu dalam pelajaran kami hari ini. Kami ingin mempelajari bagaimana pengalaman orang tentang mujizat yang terjadi dalam kehidupannya. Biarlah kami pada zaman sekarang masih percaya bahwa mujizat-Mu ada dan sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Ibu akan membacakan salah satu pengalaman dari seorang. Judulnya adalah Penyembuhan Berkat Perantara Yohanes Paulus II. Mantan wali kota Huala, Kolombia, Marco Fidel Rojas memberi kesaksian bahwa dirinya mengalami kesembuhan secara ajaib atas penyakit Parkinson-nya berkat doa melalui perantaraan Beato Yohanes Paulus II. Kesaksiannya dilaporkan sebuah koran terbitan Kolombia, El Tiempo. Menurut koran El Tiempo, demikian katoliknewsagency.com, Selasa 17 Juni. Testimoni Rojas telah dikirimkan ke kantor Kongregasi Penggelaran Kudus di Vatikan untuk diperiksa berkaitan dengan proses kanonisasi Beato Yohanes Paulus II. Pada hari yang sama, EWTN.com juga melansir hal tersebut. Disebutkan oleh koran tersebut, Rojas mengungkapkan bahwa dirinya merasa gejala sakit sejak Desember 2005. Dokter menyatakan dirinya terkena stroke yang dapat menyebabkan Parkinson. Penyakitnya semakin memburuk. Beberapa kali saya jatuh di jalan, kenangnya. Seraya menambahkan bahwa suatu kali ia hampir ditabrak taksi. Dia merasa seperti kehilangan kendali setiap kali berjalan. Ketika penyakitnya kian memburuk, Rojas teringat perjalanannya ke Roma. Kala itu senja hari 27 Desember 2001, ia bertemu dengan Paus Yohanes Paulus yang kedua. Pertemuannya itu terjadi setelah misa. Bahkan Rojas pun sempat bercakap-cakap sebentar dengan Paus kelahiran Polandia itu. Dalam ingatan perjumpaan yang sangat berharga itu, Rojas berteriak di tengah rasa sakitnya, "Aku punya teman. Dia juga menderita Parkinson." Pada malam itu, dia pun berdoa mohon kesembuhan melalui perantaraan Beato Yohanes Paulus II. "Bapa, datang dan sembuhkan aku. Tumpangkan tanganmu di kepalaku," ucapnya. Setelah berdoa, Rojas tidur lelap. Keesokan harinya dia bangun tanpa rasa sakit. Dia merasakan penyakit Parkinson yang dideritanya telah sembuh. Dia juga semakin yakin Yohanes Paulus II telah menyembuhkannya. Ya, Yohanes Paulus II telah memberi saya keajaiban dengan menyembuhkan saya.
katanya. Rojas pun berjanji untuk menyebarluaskan devosi kepada Beato Johannes Paulus II. Dalam El Tiempo, Dr. Antonio Schlesinger Piedrahita, neurolog ternama di Kolombia, menyatakan Rojas sembuh dan dalam keadaan sehat. Sebelumnya, seorang suster warga Perancis, Suster Marie Simon Pierre, mengalami kesembuhan dari penyakit yang sama setelah berdoa dengan perantaraan Yohanes Paulus II. Mujizat penyembuhan itu membuka jalan lebar beatifikasi Yohanes Paulus II. Pada Mei 2011, Paus Yohanes Paulus II dibeatifikasikan oleh Paus Benediktus ke-16. Sekarang, setelah kesembuhan penyakit Parkinson biarawati Perancis itu, Rojas juga telah membuktikan mujizat kesembuhan dari penyakit yang sama. Banyak pendapat muncul bahwa mujizat kesembuhan ini akan membuka jalan kanonisasi Beato Johannes Paulus II. Dalam kisah tadi ada dua orang yang disembuhkan dengan perantaraan doa dari Paus Johannes Paulus yang kedua. Karena Paus Johannes Paulus yang kedua ini juga mengalami penyakit yang sama, yaitu penyakit yang namanya Parkinson tadi, di mana mereka merasa lemas saat berjalan dan itu termasuk gejala stroke. Nah, ketika mereka merasakan sakit itu, mereka teringat bahwa Paus Johannes Paulus yang kedua ini juga pernah mengalami hal yang sama, mengalami penyakit yang sama. Nah, kemudian mereka berdoanya dari kejauhan, dari tempat tidurnya masing-masing, tetapi dengan perantaraan doa dari Paus Johannes Paulus yang kedua ini, mereka memiliki iman yang dalam, memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh, yang 100% percaya bahwa mereka akan disembuhkan. Nah, akhirnya ketika dalam tidurnya setelah berdoa, mereka disembuhkan. Kemudian besoknya ketika bangun mereka sudah sembuh. Jadi pada intinya dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana seseorang itu sembuh hanya dengan berdoa. Tentu saja berdoa itu dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan bahwa ia yakin ia akan sembuh. Nah, dalam doa itulah kekuatan dari doa. Dalam kitab suci tidak hanya mujizat, tetapi doa juga bisa mengusir roh-roh jahat. Jadi kekuatan dari doa ini sangat luar biasa dalam kehidupan kita jika kita sungguh-sungguh untuk melakukannya. Nah, sekarang coba kamu ceritakan apakah ada pengalamanmu sendiri atau pengalaman orang lain yang pernah kamu dengar, atau pengalaman dari salah satu anggota keluargamu, ya, yang pasti salah satu pengalaman tentang mujizat yang dialami, ya. Entah itu pengalamanmu sendiri atau pengalaman dari salah satu anggota keluargamu atau pengalaman dari orang lain yang pernah kamu dengar. Ada sebuah cerita. Jadi, kamu ceritakan bagaimana pengalaman seseorang tentang mujizat yang dialami. Itu saja tugasnya hari ini, tuliskan di buku tulismu, ya. Salah satu pengalaman tentang mujizat yang dialami oleh dirimu sendiri atau oleh salah satu anggota keluargamu atau oleh orang lain yang pernah kamu dengar. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami telah belajar dari pengalaman
beberapa orang yang sembuh dengan perantaraan Paus Yohanes Paulus yang kedua. Dalam doa mereka mohon kesembuhan. Kiranya kami juga mengalami hal yang sama. Dalam doa kami mohonkan kesembuhan, baik kesembuhan penyakit maupun juga kesembuhan batin kami. Kiranya Engkau selalu menyembuhkan kami dan menjadikan kami manusia-manusia yang sehat, baik sehat secara fisik maupun secara mental. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak semangat untuk melaksanakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.